melakukan wawancara tentang jaringan komputer. Alamatnya di Sawahan nomor 7 di kantor Bapenda Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Bapak itu Pak? Nama Budi Kurniawan, jabatan fungsional penilai pajak. Jadi kalau sekarang sekalian merangkap sebagai subkoordinator sistem informasi di Badan Penetapan Pajak Kota Padang. Perkenalkan nama saya Muhammad Faradi Pak. Ya. Saya di sini kan mau wawancara tentang seputar jaringan Pak. Oke. Udah berapa lama Pak kerja di sini Pak? Kalau kerja megang sistem informasi dari 2010. Bagaimana penerapan jaringan komputer pada perusahaan ini Pak? Penerapannya maksudnya seperti apa? Kayak apa aja yang digunakan untuk mengakses suatu situs atau Oh gitu. Jadi memang kalau kami ini di Bapenda itu kan ada 3 aplikasi pajak ya. Nah itu memang ada server yang dikelola sendiri di Bapenda. Ada satu lagi di data center di Kuningan sebagai backup. Terus juga yang pasti namanya aplikasi client server itu ada jaringan internet gitu. Client server biasa sih. biasanya kegiatan apa aja yang dilakukan selama bekerja di sini? Kalau yang rutin terkait jaringan, terkait apa ya, terkait sistem informasi ya. Kalau kami itu lebih ke maintain aja, ke maintain. Jadi memang aplikasi itu kami ada dari pihak ketiga. Untuk aplikasi pihak ketiga, cuman dari kami menyediakan server dan jaringannya. Jadi masing-masing server itu ada VM, kami ada 4 server fisik. Itu masing-masing ada totalnya ada 20 lebih VM lah total mesin. Nah itu belum termasuk yang di data center juga ada totalnya 5 VM. Nah yang rutin biasa kami kerjakan itu selain maintain troubleshooting, itu kami cetak massal seperti yang saya lihat sekarang ini, cetak massal PBB. Jadi ini rutin biasa tiap awal tahun atau akhir tahun itu kami cetak massal. Sisanya sih paling maintenance aja, misalnya ada ngupdate VM, ngupdate hypervisor gitu kan. Terus kalau ada perbaikan software kayak penambahan laporan itu kan masih minor tuh, nanti kami kerjakan sendiri. Biasanya bagaimana cara perusahaan melindungi jaringan dari serangan situs atau web yang berbahaya itu Pak? Melindungi penggunanya, melindungi pengguna atau melindungi servernya? Melindungi servernya Pak. Melindungi server ya. Jadi kalau sekarang itu kami jaringannya kan menggunakan Kominfo. Kominfo itu dia dengan penyediaannya itu dia pakai firewall dari Fortinet. Nah dari kami sendiri untuk mencegah itu sih dari settingan firewall di Mikrotik juga ada. Kami juga nambah firewall dari Ubiquiti. Terus juga selain firewall, terus kami nambah ini ya settingan apps-nya sih yang biasa kami cek. Kedepannya kami mau implementasi firewall dari OpenSense. Jadi routernya itu mau kami ganti, tapi itu masih kami konsep. Karena OpenSense itu kan ada firewall next gen firewall ya, NGFW itu kan. Nah itu karena sekarang makin lama makin canggih. Makin kuat ya Pak. Iya. Perangkat apa saja yang digunakan untuk mengelola jaringan Pak? Olah jaringan. Kalau kami sekarang ini yang dominannya itu Mikrotik sama Ubiquiti. Jadi ada untuk router dari backbone-nya itu sebagian ada dari Mikrotik. Tapi untuk yang di bawahnya itu pakai Ubiquiti, termasuk di UPTD. Ini kan ada 5 kantor UPTD kan, itu pakai Ubiquiti semua. Radio pakai Ubiquiti juga. Bisa jelaskan Pak satu-satu tentang Ubiquiti dan yang lainnya? Oh gitu.
Jadi kalau untuk router mungkin kan taunya memang MikroTik itu kan andal ya. Iya. Tapi kalau untuk access point dan switch itu kan yang kalau untuk korporatnya kan Ubiquiti biasanya. Kenapa kami pakai Ubiquiti dibanding misalnya kenapa tidak TP-Link, kenapa tidak yang lain? Karena Ubiquiti ini dulu dia tersentral, dia ada Unified Controller namanya. Nah dari Unified Controller itu kami bisa kontrol semua access point bahkan yang sampai UPTD. Unified Controller sendiri sekarang udah versi 9 loh. Awal bulan kemarin udah versi 9. Tambah juga kamera kami itu dari IP cam kami itu dari Ubiquiti juga. Jadi dari Unified Controller itu bisa kontrol kamera, bisa kontrol access point, bisa kontrol switch gitu. Sebenarnya dia ada routernya juga sih, cuma routernya kami fungsikan sebagai firewall. Jadi dari MikroTik ke Unify routernya, baru turun ke switch gitu. Dan semua itu dikontrol dari satu routernya. Beda dengan MikroTik kan kita harus satu-satu nih kan, bisa satu-satu ya kan. Gitu. Nah kalau Ubiquiti enggak, Ubiquiti itu mau akses pointnya sekali 10-an, 20-an gitu kan, kita tinggal colok ke switchnya, nanti dia langsung muncul, teradop, tinggal diadop aja gitu. Dan nge-backup sama nge-update-nya pun gampang gitu. Itu makanya sebabnya kami memakai dua produk itu sih. Siapa saja yang bertanggung jawab atas pengolahan dan pemeliharaan jaringan di sini, Pak? Kebetulan kami yang PNS itu ada 2 orang, yang non PNS ada juga 2 orang sebenarnya. Tapi lebihnya sih banyaknya ADM. Apa saja dimonitoring jaringan secara real time? Jika iya, apa saja alat yang digunakan? Kalau kami dari Unified Controller itu sih sebenarnya kelihatan ya, traffic segala macam gitu kan. Bahkan kalau misalnya kita lewatkan ke firewall, itu biasanya kelihatan tuh trafficnya, misalnya YouTube yang banyaknya atau apa gitu kan. Dari MikroTik sendiri pun juga, cuma MikroTik dia kan kalau grafis agak kurang ya, paling dia lebih angka-angka lah gitu. Kalau MikroTik 2 itu aja sih yang dipakai. Dulu kami pernah install saya lupa dulu apa itu dashboardnya. Tapi karena VM waktu itu kebetulan resources servernya kami pakai untuk yang lain, nggak kami pakai karena itu kan sebenarnya cuma untuk pemakaian internal tuh. Kalau yang dashboard monitoring itu, yang monitoring jaringan ada. Cuma itu tadi karena udah pakai Unified Controller, ya kami pakai itu aja sih. Sebenarnya kalau mau ditambah bisa pakai Grafana. Pernah dengar Grafana nggak? Belum, Pak. Grafana itu dia dashboard. Jadi Grafana itu dia bisa menampilkan dashboard dari apa saja. Misalnya kita punya MikroTik, kita mau menampilkan resource-nya dalam bentuk grafik, nah itu pakai Grafana bisa. Mau database pun bisa gitu. Coba lah googling Grafana. OS pun bisa dia pakai Grafana. Selanjutnya, Pak, seberapa sering jaringan diperiksa atau diuji untuk memastikan perform optimal, Pak? Kebetulan karena kami SDM-nya kurang, kami memang nggak pernah uji ya. Paling kalaupun ada itu kalau ada troubleshooting sih, misalnya ada masalah. Nah itu kami sudah buat untuk mengantisipasi kurang SDM itu. Kami buat bot Telegram. Jadi kami ada install namanya Uptime Kuma. Ada VM-nya itu namanya Uptime Kuma, dan itu dia untuk ngecek. Itu kami tandain semua router di Bapenda dan semua VM yang dipakai untuk production. Jadi misalnya ada aplikasi webnya 3, itu kan yang inti 3 tuh, terus yang tambahan-tambahan. Jadi kalau misalnya ada yang masalah itu kami langsung nerima notif. Kalau kami permasalahan yang sering sini mati listrik dalam waktu lama sih, itu yang sering. Kalau mati listriknya sebentar, UPS-nya masih ada, genset masih ada. Tapi kalau udah lewat dari kapasitas genset, nah itu susah. Biasanya apa yang terjadi kalau mati terlalu lama, Pak? Ya, servernya mati juga. Kalau server mati, mungkin kehilangan data nggak sih? Kehilangan data sih sampai sekarang kami baru sekali kejadian malah kehilangan data. Itu karena memang itu di kantor yang lama itu. Jadi waktu itu ada listriknya nggak stabil, naik turun. Memang servernya betul yang rusak.
servernya yang rusak udah. Apa saja tantangan terbesar yang pernah dihadapi terkait jaringan komputer di perusahaan ini, Pak? Oh, kena serang, kami pernah kena serang hacker, pernah. Kami pernah diserang sama apa? Yang nyerang website pemerintah Indonesia banyak kan? Biorka kami pernah kena. Cari aja lah di website Biorka, ada SOPD namanya Sistem Online Pajak Daerah Padang, Biorka. Sempat keluar kami. Pak, ada data yang ambil sini, Pak? Data yang diambil untungnya sih datanya jadi ada dia waktu itu kami kan ada aplikasi SOPD, Sismiop sama SIBPTG. Yang SOPD yang kena nih, dan itu pun posisinya di data center waktu itu. Jadi data centernya yang kena serangan. Nah, untungnya data itu tuh data development, bukan data production. Bagaimana perusahaan memastikan keamanan data dikirim melalui jaringan, Pak? Nah, kalau sekarang kami kan, dulu kan kami jaringan tuh kelola sendiri. Tapi per 2024 itu kami udah di bawah Kominfo. Jadi untuk terkait jaringan keamanannya itu di atasnya tuh Kominfo semua. Jadi tanggung jawab Kominfo. Tanggung jawab Kominfo. Apakah ada rencana untuk meningkatkan infrastruktur jaringan di masa depan, Pak? Harapannya tuh ya, cuma kan nama pemerintah kami kan mengajukan anggaran itu kan agak susah. Ini aja UPS kami udah mulai lemah, Ini ada UPS lama, sebenarnya sih tinggal ganti bagai, tapi itulah apakah mungkin karena udah terlalu lama nggak bisa lagi, nggak bisa kami perbaiki. Server pun juga, server ini kami beli di 2012 akhir. Sampai sekarang itu belum pernah di-upgrade lagi. Bagaimana perusahaan menyelesaikan masalah jaringan di kompleks, Pak? Masalah jaringan kompleks. Kompleksnya seperti apa? Yang kayak susah untuk dihadapi, Pak. Maksudnya kayak masalahnya itu rumit, tapi perusahaan belum mampu menghadapi masalah itu. Kalau kami rasa sih jaringan nggak ada yang terlalu rumit kayaknya. Maksud itu kita kan nerima nih jaringan dari Kominfo, sama lah kayak PLN, sama kayak apa kan, dia ngasih jaringan masuk ke modemnya Kominfo, dari modem dia masuk ke router, ya udah habis itu ke bawah kami share aja. Nggak terlalu rumit, maksud itu nggak sampai kayak VPN multi-site gitu, sampai kayak gitu sih kan. Oke, Pak, nah itu pertanyaan yang saya sampaikan, Pak. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang bisa saya dapat dari wawancara tadi ialah perusahaan menggunakan infrastruktur jaringan yang andal dengan perangkat utama seperti route, switch, dan server untuk memastikan konektivitas yang stabil, menggunakan layanan dari penyedia internet atau ISP tersedia untuk mendukung kebutuhan operasional, menerapkan sistem keamanan canggih untuk melindungi jaringan dari ancaman cyber seperti malware, inskripsi data, dan pemantauan aktivitas. Jaringan ini dikelola oleh tim IT khususnya bertanggung jawab atas pemeliharaan, pengolahan, dan penyelesaian masalah jaringan. Terdapat monitoring jaringan secara real time untuk mendeteksi dan mengatasi masalah dengan cepat. Rutin melakukan pemeriksaan dan pengujian performa untuk memastikan optimalisasi jaringan. Memiliki prosedur yang jelas untuk menangani downtime atau gangguan konektivitas guna memiliki dampak pada operasional tantangan. Menghadapi kendala seperti cyber, gangguan teknis, dan kebutuhan akan
perbaruan infrastruktur secara berkala, pengembangan inovasi. Berencana meningkatkan infrastruktur jaringan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan mendukung kebutuhan bisnis di masa depan, edukasi dan pelatihan. Menyediakan pelatihan bagi karyawan agar lebih memahami dan memanfaatkan jaringan komputer dengan